Luka bakar adalah cedera yang sering kali terjadi, baik di rumah maupun di luar rumah. Cedera ini bisa ringan, sedang, hingga berat. Penanganan luka bakar yang tepat sangat penting untuk mencegah infeksi dan juga mempercepat proses penyembuhan. Jangan salah penanganan ya. Mari kita bahas penjelasan selengkapnya bersama saya Dr. Gama hanya di channel Kata Dokter. Jadi kita jelaskan dulu ya bahwa luka bakar itu adalah kerusakan kulit atau cedera jaringan yang disebabkan oleh paparan suhu panas. Bisa dari matahari, bisa dari uap, kemudian bisa juga karena radiasi, listrik, atau zat-zat kimia lainnya. Nah, luka bakar itu biasanya terjadi di permukaan kulit bagian luar. Namun, pada beberapa kasus yang berat bisa menembus jaringan yang lebih dalam. Luka bakar itu memiliki beberapa derajat ya, tergantung dari tingkat keparahan. Nah, tingkat keparahannya itu bisa dilihat dari area mana yang terkena dan seberapa besar luas area yang terkena. Luka bakar tentunya harus ditangani dengan tepat dan cepat ya, sesuai dengan derajatnya. Karena kalau penanganannya tepat, tentunya akan meminimalisir dari resiko infeksi atau resiko kecacatan yang terjadi setelah proses penyembuhan dari luka bakar tadi. Oke, derajat luka bakar itu setelah ditentukan, kita bisa mengetahui parahnya seperti apa, kemudian penanganannya seperti apa. Jadi, derajat luka bakar itu dibagi berdasarkan kerusakan jaringan yang terkena. Nah, setiap derajat itu memiliki tingkat keparahan yang berbeda-beda. Kulit yang mengalami luka bakar itu biasanya pasti ya nyeri, kemudian muncul kemerahan, bisa juga sampai melepuh, bisa timbul bengkak. Mungkin jika derajatnya berat bisa sampai muncul warna putih atau terlihat kehitaman bahkan seperti hangus. Derajat luka bakar itu bisa dibagi mulai dari yang ringan hingga berat, yaitu derajat 1, derajat 2, dan juga derajat 3. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pada derajat 1 atau disebut juga dengan superficial burn, itu adalah kerusakan yang hanya terjadi di bagian luar kulit atau bagian epidermis atau lapisan yang sangat tipis di bagian luar kulit. Nah, keluhan yang muncul itu biasanya hanya kemerahan, kulitnya kering dan bisa terkelupas, kemudian lumayan nyeri rasanya. Luka bakar derajat 1 itu paling sering disebabkan oleh paparan sinar matahari atau sunburn. Nah, luka bakar ini tidak terlalu mengkhawatirkan ya, bisa sembuh dengan sendirinya dengan perawatan kulit mandiri dan jangan lupa untuk menggunakan sunscreen atau sunblock. Nah, untuk luka bakar derajat 2 itu disebut juga dengan superficial partial thickness burn. Itu adalah terjadi karena lapisan yang terkena tidak hanya lapisan epidermis, tapi lapisan dermis bagian dalam terkena sebagian. Nah, pada kondisi ini biasanya lebih berat keluhannya dari yang derajat 1 tadi. Keluhannya yang pertama pasti kemerahan, kemudian lecet, nah bisa mulai timbul blister atau melepuh dan bisa terjadi bengkak. Dan nyerinya lumayan berat ya dibandingkan derajat luka bakar 1 tadi. Nah, luka bakar yang ini harus ditangani dengan beberapa metode pengobatan, baik pengobatan oral untuk mengurangi gejala nyeri maupun obat-obatan topikal untuk mengoleskan salep antibiotik atau salep anti luka bakar sesuai dengan anjuran dokter. Ada lagi derajat luka bakar derajat 3 atau full thickness burn. Nah, pada hal ini kerusakannya mengenai seluruh lapisan dermis dan bahkan bisa mengenai jaringan yang lebih dalam seperti otot, lemak, atau bahkan jaringan-jaringan lainnya yang berada di bawah. Kulit yang mengalami luka bakar derajat 3 itu biasanya warnanya putih keabu-abuan, kemudian bisa mati rasa karena sudah mengenai bagian syaraf. Atau bisa juga berwarna kehitaman seperti gosong karena akibat dari zat panas yang muncul yang menyebabkan proses luka bakar tadi. Terapi yang bisa dilakukan itu banyak tindakannya ya, tapi kalau untuk yang luka bakar derajat berat ini biasanya harus dilakukan pembedahan untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi resiko kecacatan. Tapi selain 3 kategori di atas, luka bakar juga tentunya bisa ditentukan derajatnya dengan menentukan luas area yang terkena dengan cara dihitung per bagian tubuh yang mengalami cedera. Nah, dibandingkan dengan luka bakar derajat 1 dan derajat 2, derajat luka bakar yang ketiga itu biasanya menimbulkan banyak komplikasi seperti bisa terjadi infeksi, kemudian bisa juga kehilangan darah, bisa terjadi penurunan tensi, shock hipovolemik atau kehilangan cairan berlebih, bahkan bisa menyebabkan kematian karena terjadinya gagal napas. Nah, untuk luka bakar yang berat, apabila bagian tubuhnya tidak bisa diselamatkan, dokter biasanya mempertimbangkan untuk dilakukan amputasi.
Nah, yang pertama yaitu luka bakar termal, disebabkan oleh kontak langsung dengan panas tersebut, seperti api, benda yang panas, atau cairan panas. Contohnya, apabila seseorang terbakar oleh api, kemudian ada juga tersiram oleh air panas atau menyentuh benda-benda logam yang panas. Nah, itu adalah cedera dari luka bakar termal. Yang kedua yaitu luka bakar kimia, itu terjadi akibat kontak dengan bahan kimia berbahaya seperti zat asam kuat atau zat basa kuat atau juga zat-zat yang bersifat korosif. Contoh terkena asam sulfat atau juga natrium hidroksida yang sifatnya bisa melukai jaringan kulit. Lalu ada juga luka bakar listrik yang tentunya disebabkan oleh arus listrik yang mengalir di dalam tubuh. Nah, luka bakar ini biasanya terlihat ukurannya kecil, tetapi aliran listriknya bisa masuk secara menyeluruh ke dalam tubuh dan bisa merusak jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Nah, luka listrik ini biasanya menimbulkan masalah gangguan irama jantung, bahkan bisa menimbulkan henti jantung. Ada juga luka bakar radiasi yang terjadi akibat paparan dari radiasi. Contoh ringannya adalah sinar ultraviolet yang ada di sekitar kita dari matahari, atau bisa juga sinar tersebut muncul dari peralatan medis. Contohnya alat sterilisator yang mengandung UV. Bisa juga disebabkan oleh alat-alat radiasi lain, contohnya peralatan-peralatan pada ruangan radiologi. Nah, teman-teman, pertolongan pertama untuk luka bakar itu penting ya untuk kamu lakukan agar tidak memperparah kondisi luka bakar kamu. Kita bisa membaginya berdasarkan jenis luka bakarnya. Yang pertama, untuk jenis luka bakar yang ringan atau superficial tadi ya, itu tentunya harus menjauhkan dari sumber panasnya dulu. Hindarkan misalkan dari api atau hindarkan dari sentuhan logam panas tadi atau sumber-sumber lain yang memang nyata menyebabkan luka bakar. Nah, kemudian dinginkan area tersebut dengan menyiram air yang mengalir dengan suhu normal. Ingat, bukan es ya atau menggunakan air dingin, tidak boleh. Harus tetap menggunakan suhu yang normal selama kurang lebih 10-20 menit. Mungkin yang mudahnya teman-teman bisa menyalakan keran sambil mengalirkan area yang terkena tadi agar panasnya bisa ikut terbuang oleh aliran air tadi. Nah, kemudian teman-teman bisa menutupi luka bakar tersebut dengan menggunakan kasa steril ya, atau kain yang bersifat tidak menempel di kulit, karena jika menempel malah akan menyebabkan iritasi lebih lanjut. Nah, jika muncul lepuhan atau blister, tidak boleh dipecahkan karena bisa meningkatkan resiko infeksi. Gunakan juga pereda nyeri ya, kalau teman-teman merasa nyeri yang ringan seperti ibuprofen, paracetamol, untuk mengurangi kondisi yang kurang nyaman di tubuh tadi. Kemudian, tata laksana pada luka bakar derajat yang lebih berat, sedang berat ya, yaitu adalah derajat 2 dan juga derajat 3. Jika pakaian tadi menempel lekat pada luka, jangan coba-coba untuk melepaskan pakaiannya, karena akan memperparah luka tersebut akan terbuka bersama pakaian tadi. Nah, sama seperti luka bakar ringan, siram terlebih dahulu area yang terkena dengan menggunakan air mengalir, atau bisa juga dengan menggunakan NaCl selama beberapa menit, bisa sampai 20 menit, tapi tidak boleh disiram dengan menggunakan air es, karena akan memperparah luka bakar tersebut. Luka bakar tentunya yang derajat sedang atau berat bisa menyebabkan shock karena kehilangan cairan secara berlebih. Jadi penting untuk tetap menjaga korban tetap hangat agar penguapan cairan tidak terjadi secara berlebihan, tapi tidak boleh menutupi area yang terjadi luka bakar tadi ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan kasa steril atau kain bersih yang lembab untuk menutupi luka bakar tadi tanpa perlu menekannya. Nah, luka bakar derajat 2 yang luas atau derajat 3 itu harus mendapatkan perawatan yang segera, karena jika tidak tentunya bisa menyebabkan komplikasi dan juga bisa mengancam nyawa seseorang. Nah, kemudian pada luka bakar akibat bahan kimia, prinsipnya sama, tapi harus segera bilas area tersebut dari zat atau bahan kimia yang masih ada. Nah, minimal disiram dengan air mengalir ya, atau NaCl itu kurang lebih sekitar 20 menit. Itu juga bisa menghilangkan sisa-sisa bahan kimia dari kulit dan juga mengurangi rasa nyeri. Hati-hati tentunya pada saat melepaskan pakaian yang terkena zat kimia, karena salah-salah zat kimianya tadi bisa pindah ke area kulit yang lain dan akan menimbulkan penyebaran luka bakar. Nah, lalu teman-teman wajib memanggil tenaga medis atau membawa korban ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan apabila luka tersebut dirasa sudah masuk kategori yang sedang atau berat. Pada luka bakar yang disebabkan oleh aliran listrik, yang pertama wajib segera mematikan aliran listrik jika aman untuk dilakukan, atau jauhkan dulu
korban dari sumber listrik, tapi jangan sampai menyentuh badan dari orang tersebut karena bisa mengalirkan aliran listrik tersebut ke tubuh kita. Jadi harus gunakan benda-benda yang bersifat isolatif seperti kayu atau plastik yang tidak menghantarkan listrik. Nah, jika korban masih bersentuhan dengan sumber listrik, ingat ya, pokoknya tidak boleh menyentuh korban tersebut secara langsung. Pastikan dulu bahwa aliran listriknya sudah terputus. Luka bakar listrik tadi bisa menyebabkan henti jantung mendadak karena terjadinya gangguan irama jantung atau kelistrikan jantung, dan bisa juga menyebabkan henti nafas mendadak. Nah, jika korban tidak bernafas atau ada henti jantung, segera lakukan resusitasi jantung paru sambil menunggu bantuan medis. Nah, setelah korban aman, luka bakar tadi bisa dibilas dengan air yang bersih. Ingat ya, luka bakar jenis apapun tidak boleh mengoleskan salep secara sembarangan atau minyak, odol, apalagi mentega pada luka-luka bakar. Tidak boleh, itu hanya mitos-mitos. Menggunakan bahan yang tidak tepat tadi hanya akan memperparah kondisi luka bakar kamu. Jangan berikan makanan atau minuman pada korban yang mengalami luka bakar, terutama jika dalam kondisi syok. Segera panggil bantuan medis jika dirasa korban butuh penanganan yang lebih intensif. Luka bakar dapat menyebabkan berbagai komplikasi yang serius. Nah, komplikasi ini tergantung dari tingkat parahnya dan bagaimana ketepatan dari pengobatan yang diterima. Pada kasus luka bakar ini, tubuh mengalami berbagai kerusakan yang bisa mempengaruhi dari fungsi tubuh itu sendiri. Salah satunya komplikasi yang paling sering terjadi adalah infeksi. Nah, kulit yang berfungsi sebagai penghalang utama ya antara bagian dalam tubuh dengan bakteri atau patogen yang ada di luarnya. Ketika kulit mengalami kerusakan, otomatis luka bakar tadi menyebabkan mikroorganisme sangat mudah untuk masuk ke dalam tubuh, sehingga rentan terjadinya infeksi pada area luka tersebut, bahkan bisa sistemik atau menjadi sepsis. Nah, infeksi ini ditandai dengan tanda-tanda seperti kemerahan yang semakin menjalar, kemudian bengkak, timbul nanah, dan peningkatan rasa sakit pada area luka lebih nyeri dibandingkan pada saat awal luka bakar tersebut terjadi. Tentunya kalau nggak ditangani dengan tepat, infeksi tadi bisa menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah dan menyebabkan kondisi sepsis. Luka bakar bisa sembuh, tapi kecepatan dan hasil penyembuhannya bergantung pada tingkat keparahannya. Nah, untuk yang ringan, luka bakar yang derajat 1 misalkan, itu biasanya bisa sembuh sempurna ya dengan sendirinya dalam beberapa hari atau beberapa minggu tanpa bekas, asalkan mendapatkan perawatan kulit yang maksimal. Nah, untuk luka bakar yang derajat 2, ini bisa sembuh dalam 2-3 minggu, tetapi biasanya meninggalkan sedikit bekas luka dan perubahan pada warna kulit. Tapi kalau luka bakar yang derajat 3 itu perlu perawatan medis yang intensif, seperti ada skin graft atau cangkok kulit untuk mengganti bagian kulit yang hilang, dan seringkali umumnya meninggalkan bekas atau luka permanen, serta penyembuhannya tentu butuh waktu yang lama. Nah, luka bakar yang parah juga biasanya bisa menimbulkan kontraktur atau penarikan otot-otot sehingga fungsi otot tidak bisa maksimal seperti sedia kala. Luka bakar itu perlu ditangani dengan serius ya, mulai dari pertolongan pertama yang tepat hingga perawatan lanjutan. Jangan ragu untuk segera mencari bantuan medis kalau luka bakar tadi dirasa cukup parah. Jangan lupa ya untuk subscribe dan berikan like juga komentar di channel Kata Dokter. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!